Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, saat ini alhamdulillah saya berada di makam Gus Mik rahimahullah atau Kiai Haji Hamim Jazuli yang sangat dikenal sebagai pendiri atau pimpinan dari wirid Dzikrul Ghafilin. Beliau adalah salah seorang putra dari Kiai Jazuli yang telah mencurahkan hidupnya untuk dakwah kebaikan dan perbaikan. Pertama saya ingin menghubungkan terlebih dahulu antara beliau dengan orang tuanya, yaitu Mbah Kiai Jazuli. Kiai Jazuli itu dikenal sebagai seorang ulama yang zahid, orang soleh yang riyadhahnya sangat kuat, zikirnya sangat kuat, wiridnya sangat kuat. Bagi Anda yang ingin lebih tahu tentang rincian riwayat beliau, bisa dilihat di YouTube atau di medsos yang lain. Beliau adalah perintis pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri yang kemudian meninggalkan beberapa putra, diantaranya Gus Bidin, Gus Fuad, Gus Da, dan salah satunya adalah Gus Mik ini. Jadi kalau melihat runutan dari apa yang dilakukan orang tuanya, yaitu Mbah Jazuli, wajar apabila kemudian hasil riyadhahnya itu Allah curahkan hadiahnya berupa wujud anak-anak yang keturunan yang soleh dan solehah. Semua putranya jadi kiai, jadi ulama besar. Dan sampai sekarang masih ada pesantren yang sangat besar di Kediri, tepatnya di pelosok, yaitu Al-Falah, dengan anak-anaknya yang cukup banyak, dengan puluhan ribu santrinya. Nah, adapun Gus Mik sendiri, beliau lebih menekuni dunia dakwah dan dunia zikir, dunia wirid. Dunia dakwahnya juga tidak seperti kita yang diundang di tempat-tempat ceramah, tempat-tempat pengajian, tapi beliau turun ke tempat-tempat yang tidak lazim, masuk ke diskotik, masuk ke tempat-tempat yang kita menyebutnya sebagai tempat maksiat. Tetapi apa yang beliau lakukan itu oleh sebagian orang tidak difahami dan dianggapnya sebagai keikutsertaan beliau di dalam bermaksiat. Padahal kita tahu bahwa bagi ikan yang hidup ditaruh di air tentu dia akan menjadi tambah sehat. Orang yang punya jiwa tinggi, spiritual yang tinggi seperti Gus Mik itu, diletakkan di mana saja dia tidak akan patah. Seperti mutiara digosok dengan kaca, dia tidak akan rusak, kacanya yang akan bisa diluruskan. Belakangan saja orang-orang tahu bahwa apa yang dilakukan di tempat-tempat maksiat tadi, tempat-tempat hiburan tadi, adalah dalam rangka menyelamatkan sejumlah orang yang telah bergelimang dengan dosa. Ketika sudah tidak ada, baru orang pada kehilangan. Saya mendengar cerita sekali waktu bahwa Kiai Haji Makhrus Ali, saya pernah mendengar cerita, sempat meragukan tentang makom Gus Mik ini, dan kemudian disampaikan kepada Mbah Kiai Haji Munzir di Bandar Kediri. Nah, ketika Kiai Makhrus ini sowan ke Mbah Kiai Munzir, dua-duanya sudah almarhum sekarang, tanpa banyak bicara kemudian Mbah Munzir membuka jendelanya, dan ketika jendela dibuka terlihat di luar Gus Mik sedang duduk di atas daun pisang, di pohon pisang, sedang silak di situ. Saat itulah kemudian Mbah Kiai Makhrus Ali, yang kita kenal sebagai juga orang yang soleh dan alim, mengakui tentang kewalian Gus Mik, dan beliau konon menitipkan salah seorang putranya untuk berada di pelosok, sinau di pelosok. Nah, ini saya pernah dengar cerita ini, walau alam kebenarannya, tapi saya yakin kalau yang bercerita orang-orang baik, biasanya ya kebaikan-kebaikan itu akan disampaikan pada yang lain, dan isinya juga insya Allah benar. Salah satu peninggalan beliau yang sampai sekarang diamalkan orang banyak adalah Dzikrul Ghafilin, ya, wiridan yang sangat masyhur itu. Nah, boleh dimuliakan, apa yang kita ambil hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan karena Allah,
Jangan pernah kita merasa hina atau merasa rendah diri atau kecil hati ketika dihina orang lain, direndahkan orang lain. Karena yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah Allah yang akan membalas. Begitu yang dilakukan oleh Gus Mik. Nah, sekarang beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Jasadnya sudah terkubur di tanah bersama istrinya yang berada di sampingnya. Tetapi nama beliau masih terus dimasyhurkan, masih terus harum, dan jutaan pahala bacaan Al-Quran, Al-Fatihah khususnya dan wiridnya itu dihadiahkan pada beliau. Inilah panen yang sangat luar biasa. Pelajarannya kita ambil, ikhlaslah dalam beramal. Jangan melihat penilaian manusia. Demikian saya kira sekilas laporan dari makam Gus Mik. Alhamdulillah saya sudah entah berapa puluh atau berapa kali bisa sampai di sini. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.